Halo tes, apakah suara Insan terdengar? Iya, terdengar aman. Mantap. Oke, siap Kak, Ntar ya, siapin video dulu. siap. Oke teman-teman di sini semuanya boleh diajakin lagi teman-teman atau keluarga, mungkin kerabat yang boleh bergabung, bisa bergabung pada malam hari ini. Karena tema kita pada malam hari ini sangat berkaitan langsung ya dengan isu-isu yang sedang berkembang sejauh ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Insan ingin mengingatkan boleh buat teman-teman semuanya yang memungkinkan untuk open cam dan disiapin catatan atau boleh juga sambil nyemil dan santai-santai ya. Insan izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam agenda sharing session Haik Academy Pranikah. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita ialah Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil hail kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum Insan menyapa pemateri kita pada malam ini, boleh Insan mau tahu kabar semuanya dari teman-teman yang sudah bergabung. Apa kabar semuanya? Adakah yang sedang sakit atau sedang berbahagia? Boleh direspon melalui kolom chat, teman-teman semuanya. Yuk, dibantu ya. Alhamdulillah baik. Ada yang sedang sakit atau galau? Baru 2 dari 16.000 peserta. Boleh yang lainnya direspon juga. Gimana? Ya, baru 3. Karena sakit dompet, nggak bisa bantu juga ya. Oke, Alhamdulillah ya banyak yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu sehat dan juga semua hajat-hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mungkin Insan izin menyapa dulu pemateri kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Tommy dan Mbak Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Kak kabarnya? Sehat? Hujan. Hujan. Sama Kak, di sini juga hujan. Iya ya. Terus di sini. Hmm. Mudah-mudahan nggak itu aja nggak list apa internetnya nggak itu ya nggak Ya, ngedown ya. semoga nggak trouble ya Kak. Udah nggak ada Amin. trouble lah. Oke. Iya iya. Sebelumnya izin Kak Tommy dan Mbak Husnul perkenalkan mungkin baru Ya. pertama sekali nama aku Insan. Aku izin host pemula malam hari ini yang bisa membersamai Kak Oh Tommy ya. dan Mbak Husnul untuk sharing session pada malam hari ini. Iya, iya. Salam Ini kenal juga semua. pemula. Pemuda lama. Eh, Pemuda lama. Iya, iya. Oke, oke.
Ya, salam kenal juga, Insan. Udah sering kan kita ketemu? Iya, udah agak, tapi kalau nge-host baru pertama kali. Oh iya, kita ketemu di ruang Zoom baru pertama ya. Iya. Oh iya iya iya. Oke lah kalau gitu. Oke. Iya iya. Sebelumnya izin bertanya, apakah Kak Tommy dan Mbak Husnul udah siap nyampein materinya? Siap nggak Mi? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Oke. Heeh. Oke, baiklah, berhubung pemateri kita sudah siap, Insan mengingatkan kembali kepada semuanya, marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu, siapin catatannya juga boleh, terus yang memungkinkan untuk open cam dipersilahkan. Harapannya teman-teman menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan disiapin pertanyaannya. Baiklah, marilah kita buka online class Akademi Pranika dengan tema perselingkuhan, istri yang kurang cantik atau suami yang kurang bersyukur, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Kak Tommy dan Mbak Usnul disilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih di Insan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Alhamdulillah ya kita ketemu di sini, segala puji bagi Allah atas semua rahmatnya. Kita dipertemukan dalam sebuah majelis ya, walaupun majelisnya ini lintas lintas internet gitu ya. Insya Allah tidak mengurangi kekuatan dari majelis itu sendiri. Dimana kalau ada majelis itu malaikat itu turun ya, ikut duduk di majelis itu, dan semoga kita mendapatkan pahala dari sana ya, terutama, dan semoga Allah meridhoi kajian kita malam hari ini karena kita mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak nanti di akhirat bertemu dengan beliau dan kita bisa ya mendapatkan syafaat dari beliau. Karena kita ini kan kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, kayaknya kok dosa itu masih banyak gitu ya, gitu ya. Jadi itu kita akan membahas materi hari ini tentang perselingkuhan. Wah, ini perselingkuhan ya. Oke, sebuah materi yang baru pertama kali kami bawakan gitu ya. Tentang perselingkuhan. Oh ya, kenalan dulu buat yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Tommy dan ini istri saya, Wisnul Fatimah. Tapi kalau kalian sering melihat Yuk Ngaji, mungkin sering lah kita ketemu ya. Baik di kajian-kajian kelas-kelas khusus atau di kelas kajian-kajian umum, terutama dulu ya. Muda, Bi. Ya waktu dulu lah ya. Pernah muda. Pernah. Jadi ngomong soal perselingkuhan, mudah-mudahan ya pengalaman kami ya selama menikah. Berapa lama kita menikah, Mi? 14. Ya, kita nikah tahun 2010. Ada yang belum lahir? Ada yang belum lahir tahun segitu. Jadi kita nikah tahun 2010 ya. Iya. Ini jadi nanti Mei 2025 ini berarti kita udah 15 tahun. Insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan 15 tahun itu 15 tahun yang diridhoi Allah gitu ya. Dan dari sana mungkin nanti kita bisa sharing lah terkait sesuatu yang kayaknya umum ya. Umum enggak nih? Umum ya, soal selingkuh gitu ya. Sering terjadi ya. Oh iya. Iya. Mungkin betul. berapa banyak sih, Bi, kalau kita lihat sekarang Apa tuh? kita temui cerita tentang perselingkuhan gitu. Eh, Atau berapa banyak berita tentang selingkuh gitu. Sering nggak Abi dengar? berita tentang selingkuh. Kalau di sekitar kita banyak tuh, ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ada tetangga, ada orang-orang yang di sekeliling kita ya, di sekeliling kita itu yang pelaku. Pelaku ya. Ya pelaku gitu ya, dan korban itu ada. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak punya teman ya, misalnya tinggal sendirian gitu ya, terisolasi dimanapun, teman-teman tetap bisa lihat berita tentang perselingkuhan. Coba nih, saya mau share screen, bisa nggak share screen? Bisa ya? Oh iya. Bisa. Saya mau kasih lihat nih, kalau teman-teman ya misalnya, teman-teman buka YouTube ya. Misalnya kita buka YouTube nih misalnya. Nah ini misalnya ada YouTube lagi terbuka nih. Nah ini kita buka ya. Kelihatan nggak di situ? Ini saya tampilkan ini dari TV One.
Kelihatan nggak? Di TV One kan ini. Nah, Ya, hari TV One. ini, jadi hari ini ada sudah nih. 8 jam yang lalu dia. Iya, 8 jam yang lalu. Ngamuk istri sah pergoki suami selingkuh. Wah, ini barusan banget ini, 8 jam yang lalu ini. Ini masih fresh from the bukan, fresh from the Internet. fresh from the internet ini. Itu. Kita coba satu ya, kita tonton ya. Kayak apa sih? Nanti teman-teman cuma respon nih tentang ini. Saya mau lihat, ini sebenarnya berita tentang apa ini? Informasi yang pertama, pemirsa, diduga selingkuh 2 pegawai di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru Riau digerebek oleh istri dan suami yang sah di pinggir jalan. Oke. Kita lihat nih. Apa ini? Oh, ini ketangkap. Oke. Apa tuh? Tidak dapat menahan amarah, perempuan ini, pemirsa, mengamuk di depan sebuah mobil. Bahkan perempuan tersebut memukuli kaca mobil hingga pecah. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kecamatan Lina Widya yang ada di Kota Pekanbaru Riau. Ternyata perempuan tersebut melihat suaminya satu mobil dengan seorang perempuan yang keduanya merupakan pegawai di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Perempuan tersebut mencurigai suaminya selingkuh dengan teman sejawatnya yang ada di mobil tersebut. Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mengaku telah membentuk tim untuk memeriksa kedua pegawai tersebut. Oke. Sementara itu, Satreskrim Polresta Pekanbaru Cukup ya, cukup. Asap Palembang nih. Ya, bahasanya ternyata mirip ya, walaupun di Pekanbaru ternyata bahasanya mirip-mirip kayak bahasa kita. Ini ngelosnya gimana ini? Close-nya mana? Ini apa nih? Oh, oke. Ini ya? Bukan. Bentar. Ngecilinnya Stop gimana? sharing. Bentar ya. Itu tuh. Ini kali ya. Eh, Ini ya, bukan. Maaf ya, kami agak gaptek ini. Stop sharing ya, iya. Ada stop bentar. sharing nggak di atas? Ya, stop sharing dulu, oke. Oke, kita stop sharing dulu. Jadi, teman-teman ya, kalau kita lihat berita tiap hari, kalian searching YouTube ya, itu bisa ketikkan di situ selingkuh. Itu tiap hari itu ada beritanya. Nih, selingkuh itu nih. Iya. Berita tentang selingkuh itu tiap hari ada, teman-teman. Artinya apa? Artinya selingkuh itu kayak sudah hal yang Biasa ya. bukan membiasakan sih ya, tapi orang itu kok sudah sering banget selingkuh gitu ya. Jadi faktanya ya teman-teman ya. Jadi saya cari ini faktanya, ini berdasarkan data dari detik.com ya. Data kita di Palembang ya. Data di Palembang. Januari sampai Juli tahun kemarin, teman-teman ya. 2023 kan. Ya masih valid lah ya. Masih valid lah tahun-tahun kemarin, masih valid 2 tahun yang lalu. Itu Pengadilan Agama Palembang, teman-teman, itu mencatat dari 1478 ya. 1.500-an lah. 1.500 kasus perceraian itu 1.000 lebih, 1.022 ya. Di antaranya disebabkan oleh perselisihan akibat kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan. Jadi dari 1.500 kasus, 1.000 itu gara-gara selingkuh. Artinya berapa tuh perbandingannya? 2/3. Benar nggak? 2/3 orang yang gugat cerai di pengadilan agama itu 2/3-nya gara-gara selingkuh. Berarti selingkuh itu sudah masif sekali ya. Dan kalau kita lihat lanskapnya di Asia, teman-teman, ya Asia ya, bukan dunia, Asia. Ya, Indonesia itu nomor 2 tingkat perselingkuhannya, Tinggi ya. 40%. Tapi kalau lihat data yang tadi itu lebih berarti 40% kan, 2/3 itu berarti lebih daripada 40% kan, 70%-an berarti yang tercatat itu, yang tercatat. yang didiamkan aja gitu kan, yang nggak Di kemudian, data. yang nggak diomongin itu lebih banyak lagi berarti kan, iya kan. Iya. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya perselingkuhan itu kasus yang kemudian ini
Sering terjadi. Sering terjadi tapi tidak bisa dihukumin, teman-teman. Ini kan kita kan sakit hati ya diselingkuhin ya. Ada yang diselingkuhin nggak sakit hati? Senang. Aku seneng banget diselingkuhin gitu ya. Kayaknya nggak ada kan, bener nggak? Ya. Nggak ada orang yang seneng diselingkuhin. Tapi kita nggak bisa memenjarakan orang yang selingkuh, tuh nggak bisa. Nggak bisa. Orang masuk penjara gara-gara selingkuh tuh nggak bisa. Karena apa? Karena suka sama suka. Nggak bisa. Kalau orang maling itu bisa masuk penjara. Tapi kalau orang selingkuh itu nggak bisa. Nah, ini akan kita bahas nanti ya soal perselingkuhan itu bagaimana gitu ya. Kalau lihat beritanya sih ya, dari berita sudah ketahuan bahwa selingkuh itu sesuatu yang banyak terjadi. Bahkan dinormalisasi. Bahkan orang sudah kemudian permisif soal ini. Jadi gitu. Ada yang mau komen soal berita tadi, teman-teman? Silakan kalau mau komen, tulis di kolom komentar berita yang barusan tadi, yang barusan kita tonton tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi, jadi istri sudah punya suami, suami sudah punya istri, mereka di dalam mobil gitu ya, selingkuh kan itu kan. Ya, Kemudian berdua-duaan ya. berdua-duaan. Jadi istrinya ini, kemudian istri yang diselingkuhin sama suami yang diselingkuhin itu kerjasama untuk menjebak mereka gitu ya. Wah, kacau lah gitu ya. Ya jadi gitulah ya dunia gitu ya. Dan ini berita ini itu tiap hari, teman-teman. Ada aja tuh modelnya itu. Nanti kalau besok berikutnya itu modelnya ada macam-macam, tapi temanya tetap satu, selingkuh ya. Gitu ya. Gitu nih. Jadi itu sesuatu yang biasa sekarang ya, Neca, itu. Iya, kalau lihat dari berita itu berarti ini bikin apa ya? Apa tuh? Teman-teman yang belum menikah itu takut jadi berhubungan. Iya, Takut dikecewakan, takut iya, diselingkuhi. betul itu. Coba deh teman-teman yang, terutama teman-teman cewek di sini, Yang masih single. yang masih single di sini Single ya. semua enggak? Kayaknya masih single semua sih ini. Coba raise hand yang sudah berkeluarga. Kayaknya single semua itu. Nah, mereka yang masih single ini tuh, nih, itu khawatir nanti dengan kejadian ini. Takut dikecewakan gitu kan, takut diselingkuhi gitu kan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti agar teman-teman nggak takut lah gitu ya. Ceritanya seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang akan kita bahas nanti gitu ya. Kayaknya masih malu-malu ya, nggak ada yang komen. Makanya kita komen gitu ya. Iya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya jadi kita sekarang kita awali dulu dengan sebab nih, teman-teman. Ya. Ada sebab, ya enggak? Apa sih sebabnya orang itu selingkuh? Apa sih sebabnya laki-laki itu selingkuh? Apa sih sebabnya perempuan itu selingkuh? Kalau kita ngomong masalah sebab, teman-teman, berarti kita harus melihat apa namanya data, benar nggak? Dan kalau data itu kevalidannya itu, validnya itu kan data itu harus ilmiah, benar nggak? Nggak bisa kita asal ngomong, uang tuh rata-rata selingkuh tuh gara-gara ini loh, kata siapa misalnya? Ya, harus ada datanya, harus ada data yang dikumpulkan. Nah, untuk itu kita di sini sebelum kita memulainya, kita mengumpulkan data nih, teman-teman. Jadi agar ilmiah gitu ya. Sama kalau kita misalnya buat skripsi itu, kan ada sumbernya tuh kan. Nah, itu syarat ilmiahnya skripsi, gitu ya. Jadi sebelum kita menuju ke lingkup Islamnya, kita lihat dulu secara umum itu orang itu memandang sebab-sebab orang selingkuh itu seperti apa? Gitu. Mungkin dari laki-laki dulu kali ya. Iya, laki-laki ya. Bukan ladies first ya. Oh, berarti Umi aja yang sampaikan dari sudut penyebab pandang laki-laki laki-laki selingkuh. Ya, Iya. silakan. Jadi kalau misalkan dari apa yang kami kumpulkan beritanya ya. Bukan berita sih ini. Kita mengkurasi apa? Iya. Mengumpulkan lah gitu ya. Mengumpulkan ya. Cari Informasi gitu ya. Oh, penyebab laki-laki selingkuh. Ini bukan dilihat bukan dari sisi Islamnya dulu ya. Gambaran umum lah ya. Orang jadi, selingkuh itu dari mana itu secara global ya. Karena manusia kan bukan cuma di Palembang, Bay. Iya. Jadi penyebab laki-laki selingkuh ya. Ada banyak penelitian ilmiah yang membahas faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki itu berselingkuh. Nah, jadi tidak cuma satu ya. Banyak faktor. Banyak faktor ya. Kita lihat di sini ada beberapa rangkuman ya berdasarkan penelitian psikologi, sosiologi dan biologi. Nah, yang pertama ini. Berarti secara psikologis
secara Sosiologis sosiologis dan dan secara biologis. biologis. Nah, Wah, ya oke gitu. oke. Iya. Apa tuh? Yang pertama, Oke, yang pertama. faktor biologis dan evolusi. Biologis ya dan evolusi. Oh, orang luar tuh nyebutnya kayak gitu ya. Oke. Ini belajar biologi kita. Iya, karena manusia. Iya. Manusia. Biologis. Ini jurusan Umi nih waktu di Oke. SMA. Jadi hipotesis evolusi itu mengatakan bahwa laki-laki itu cenderung lebih sering selingkuh. Oke. Gitu. Laki-laki lebih sering selingkuh. Kenapa? Karena dorongan biologis untuk menyebarkan gen mereka sebanyak mungkin. Oh iya, sumbernya dari mana itu? Itu menurut Bush dan Shackelford. Shackelford. Oh, Shackelford ya. Tahun 1997 itu. Oh, riset mereka tahun 97 bahas itu ya. Iya. Jadi apa namanya? Laki-laki itu lebih cenderung selingkuh dibanding perempuan. Dibanding perempuan kan. Karena kecenderungan mereka untuk menyebarkan apa namanya? Untuk menyebarkan gen mereka ya. Iya, hormon apa itu? Hormon testosteron. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi studi itu menunjukkan bahwa kadar testosteron yang lebih tinggi berhubungan dengan perilaku yang lebih agresif dalam mencari pasangan baru. Oh, berarti orang yang testosteronnya lebih tinggi itu lebih cenderung selingkuh. Gitu berarti ya. Berdasarkan penelitian mereka. Gitu. Oh iya. Jadi secara biologis seperti itu ya. Iya. Pandangan orang luar gitu ya. Pandangan orang luar. Teman-teman pernah dengar enggak tentang ini? Pernah enggak? Ya kita baru pernah kita lihat ya. Terus selanjutnya gimana nih? Yang kedua, faktor psikologis dan emosional. Faktor psikologis dan emosional. Oke. Gimana tuh? Psikologis itu ada ketidakpuasan emosional. Ya. Oke, nggak puas secara emosi. Jadi si laki-laki ini nggak puas secara emosional terhadap pasangannya. Laki-laki yang merasa diabaikan secara emosional dalam hubungan lebih mungkin mencari perhatian di luar pernikahan. Ini menurut Glass dan Wright tahun 1985. Wih, itu penelitian udah lama berarti. Udah lahir belum? Ada yang udah lahir tahun 85. Iya, oke. Itu ya. Jadi laki-laki yang merasa diabaikan. Jadi buat laki-laki, jadi dalam pernikahan tuh teman-teman, ternyata laki-laki tuh ada yang merasa diabaikan gitu ya. Dicuekin gitu ya. Oke, mungkin istrinya lebih sibuk di luar gitu ya. Lebih sibuk dengan gadget. Oh iya, oke. Apalagi nih? Nah, impulsivitas dan kontrol diri. Itu studi menemukan bahwa laki-laki dengan kontrol diri lebih rentan berselingkuh. Oh, jadi orang yang kemudian tidak mampu mengendalikan diri ya. Itu lebih rentan selingkuh ya. Oh iya. Oke. Terus ini apalagi nih? Armstrong et al. 2010 baru ini ya. Oh, 2010 kemudian yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Ada faktor sosial dan budaya. Norma sosial dan lingkungan itu budaya yang lebih permisif terhadap perselingkuhan. Jadi ada yang istilahnya memberikan ruang ya. Ada tempat-tempat yang di situ biasa selingkuh gitu ya. Atau lingkungan sosial yang mendukung perilaku tersebut meningkatkan kemungkinan laki-laki berselingkuh. Oh iya. Itu sumbernya dari Pinkham and May. Oh iya. 2017 ya. Oke. Ada juga yang masih faktor sosial dan budaya tadi, pengaruh teman sebaya. Ya. Teman circle lah ya. Satu circle lah ya gitu ya. Teman dekat, entah teman bermain. Teman nongkrong lah ya. Teman main PS. Teman ngopi-ngopi gitu ya. Nongki. Temennya tuh selingkuh semua. Loh, kamu nggak sendiri selingkuh? Jadi ikut ya. Ikut, gitu ya. Teman yang sering berselingkuh atau menganggap perselingkuhan sebagai sesuatu yang biasa dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang sama. Ini masih laki-laki ya? Laki-laki. Ini menurut McAllister et al. 2005. Ya. Ini sudah jadi bahan skripsi ini. Kalau dikumpulkan di bahan skripsi ini. Makanya kadang ada yang bilang kan. Apa tuh? Kalau mau lihat kepribadian itu lihat temennya. Gitu. Oh ya. Makanya kalau mau wangi berteman dengan tukang minyak wangi. Bukan itu jual itu apa? Jual apa? Soft tanner. Wangi laundry. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat itu faktor perkawinan dan kepuasan hubungan. Oh oke. Gimana tuh? Maksudnya ini ada ketidakpuasan dalam pernikahan. Oh iya. Misalnya apa, kurang komunikasi, sedim-diaman baik.
Iya, oke. Kalau ketemu sedieman, Oke. kayak patung ya. Dan konflik yang tidak terselesaikan meningkatkan resiko perselingkuhan. Menurut Allen et al. 2005. Ini masih orang luar semua ini. Masih orang luar semua. Kemudian frekuensi hubungan intim. Tadi ada kepuasan hubungan tadi ya. Mungkin tidak puas itu ya. Studi menunjukkan bahwa rendahnya frekuensi hubungan seksual dalam pernikahan dapat menjadi pemicu utama laki-laki mencari hubungan di luar. Oke, ini udah besar semua ya. Nggak ada kan di sini yang di bawah 5 tahun, nggak ada ya. Nggak bisa. Ngerti lah ya, ini kita sama-sama tahu ya. Oke. Lanjut. Kemudian ini yang terakhir. Apa tuh? Faktor kepribadian dan moralitas. Oh iya. Narsisme dan ego yang besar itu dimiliki oleh laki-laki biasanya. Ya. Oh ya. Laki-laki dengan sifat narsistik lebih cenderung selingkuh. Narsis ya. Karena merasa berhak mendapatkan lebih banyak pasangan. Oh gitu ya. Ini boleh sumbernya poligami gitu. Oke. Menarik. Orang luar loh ini. Orang luar. Oke. Kemudian kurangnya nilai religiusitas. Tidak agamis lah gitu ya. Orangnya nggak agamis gitu ya. Ini orang luar ya habis ini. Oke, jadi mereka orang luar tapi mereka memandang orang yang agamis itu cenderung bisa menahan diri dari perselingkuhan berarti kan? Iya. Laki-laki yang agamis gitu ya. Oke. Studi menunjukkan bahwa laki-laki yang memiliki keterikatan religius lebih rendah, lebih mungkin untuk berselingkuh dibandingkan mereka yang memiliki nilai religius yang kuat. Oke, itu ada ya datanya Wisman ya. Jadi ini informasi ilmiahnya, studi ilmiah dari para ahli. Penyebab laki-laki selingkuh. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan gimana, Bi? Ya ini sudah disiapin juga, tenang saja. Giliran Nabi itu berarti. Sabar ya teman-temannya, jangan ngantuk ya, siapin lah kopi atau apapun lah gitu biar gak ngantuk. Tepuk-tepuk lah pipinya nih. Oke, jangan ngantuk. Jangan izinkan diri kalian mengantuk ya. Nah, jadi seperti halnya laki-laki, ternyata perempuan itu juga punya kecenderungan untuk selingkuh. Ya. Nah, kalau tadi faktor-faktornya ada, nah ini saya sampaikan faktor-faktornya juga ya. Ternyata sama aja sih, ada faktor psikologi, sosiologi, dan biologis. Nah, yang pertama itu faktor biologis. Ada namanya mereka itu pihak luar nyebut istilahnya teori hipergami. Wah, apa tuh? Teori hipergami. Baru denger ya? Kalau origami tahu, Abi? Kalau dimainin anak-anak. Iya, origami sering main anak-anak. Hiper itu tinggi. Jadi perempuan itu cenderung memilih pasangan dengan status sosial dan sumber daya yang lebih baik. Nah, jadi jadi perempuan itu gitu loh. Kalau seandainya perempuan itu ada pilihan, laki-lakinya itu, jadi kalau dia merasa pasangannya saat ini itu tidak cukup memenuhi kebutuhan dia, mereka tuh ada kemungkinan untuk mencari pasangan lain. Oke, enggak. Misalnya nih, misalnya cewek nikah sama cowok, ya iyalah. Kemudian cewek ini merasa cowoknya ini tidak cukup memberi dia keinginan nafkah. Kemudian dia kenal cowok lain yang lebih bisa mengakomodasi dia. Nah, dia ada kecenderungan untuk berbelok ke laki-laki lain. Nah, gitu ya. Ini kata siapa? Kata Smith tahun 93. Riset dia ngomong kayak gitu. Nah, kalau tadi perempuan, laki-laki ada hormon testosteron. Kalau perempuan ada namanya hormon oksitosin. Oh, gitu ya. Jadi tahu ya. Iya, jadi hormon ini yang mengakibatkan perempuan tuh punya keterikatan emosional. Jadi dikatakan di sini ya, dikatakan di penelitian ini bahwa perempuan itu cenderung lebih terikat emosional dalam hubungan. Jadi hubungannya itu emosional gitu ya. Jika mereka tidak merasa dihargai atau didukung, kemungkinan mencari kedekatan di luar pernikahan itu akan meningkat. Jadi gini loh, misalnya nyaman ya. Secara emosional dia itu nggak terikat sama suaminya, dijodohkan misal kan, atau nikah karena ada urusan bisnis, kan banyak tuh kan, nikah tuh hanya formalitas gitu ya. Jadi dia secara emosional nggak terikat. Nah itu dia rentan kemudian untuk selingkuh. Nah gitu ya. Ini belum menurut Islam, belum, masih menurut pihak luar. Kalau sudah nyerah ke tangan ya, tolong jangan lebih lama lagi gitu ya. Tenang gitu ya. Kemudian faktor psikologis ya sama sebenarnya, ketidakpuasan emosional gitu ya.
Studi menunjukkan bahwa perempuan itu lebih sering selingkuh karena kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi daripada sekedar dorongan fisik. Nah, jadi dia tuh emosionalnya nggak terpenuhi. Dia tuh nggak ada. Jadi kalau laki-laki itu dorongan fisik, kalau perempuan tuh secara emosi, nah, gitu ya. Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kalau orang tuh nyebutnya Jablay. Jarang dibelai. jarang dibelai sama suaminya gitu ya. Akhirnya dia cari yang lain gitu ya. Cari belayan di luar. Kemudian ada faktor sosial dan budaya. Ternyata perempuan dengan karir dan kemandirian atau finansial yang lebih tinggi itu cenderung memiliki peluang lebih besar untuk selingkuh karena mereka merasa nggak terlalu bergantung sama pasangan. Toh kalau seandainya aku cerai sama kamu, aku punya duit, aku bisa hidup. Tanpa kamu. Terserah, aku mau cari yang lain, gitu ya. Bisa gitu ya, bisa. Oke. Terus kemudian yang keempat itu faktor perkawinan dan kepuasan hubungan. Jadi pertama, ketidakpuasan dalam pernikahan. Jika seorang perempuan merasa hubungan pernikahannya itu stagnan dan penuh konflik, dia lebih mungkin mencari kenyamanan emosional di luar. Ini kata Mark et al. Ya, 2011. Dan sama sebenarnya yang laki-laki juga sama, faktor kepribadian, moralitas gitu ya, kurangnya pengendalian diri, kurangnya nilai-nilai agama sama. Jadi singkatnya gini, dari data semua tadi, nggak usah diperpanjang lagi, nanti mereka bosan baca-baca data ya. Singkatnya gini, perempuan itu cenderung selingkuh karena faktor emosional dan psikologis. Ya. Sedangkan laki-laki lebih banyak terdorong oleh faktor biologis dan lingkungan sosial. Itu menurut mereka, gitu ya. Dan saya rasa ini valid sih ya. Kenapa? Setiap orang punya naluri ya. Orang punya kecenderungan yang sama. Tinggal nanti ada nggak orang ini nilai-nilai agama di sana. Nah, di situ mungkin yang akan kita bahas nanti. Iya, betul. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata kalau kita lihat Mi ya, Islam itu sebenarnya bagaimana sih? Kalau tadi dari pihak luar melakukan penelitian tentang penyebab perselingkuhan itu seperti itu, Islam memandangnya gimana? Nah, ini yang kita bahas ya. Ternyata semua itu diawali dari pernikahan. Iya kan? Pernikahan. Dikatakan selingkuh kalau sudah nikah. Kalau pacaran kemudian selingkuh, kita nggak bahas itu teman-teman. Karena pacarannya juga sudah salah gitu. Kita ada bahas perselingkuhan dalam konteks pernikahan. Jadi kita bahas pernikahannya bagaimana, pranikahnya bagaimana. Nah, ini cocok ini. Cocok dengan kelas ini ya. Ini kelas pranikah kan, cocok berarti kan gitu ya. Dan jadi ada beberapa hal yang mesti dipahami. Ya, pertama, kalau kita kemudian menilainya dari sisi Islam, kita dalam Islam itu kalau orang mau nikah itu kan pasti yang dinilai pertama adalah visi, ya, perspektif tentang pernikahannya bagaimana, atau tujuan pernikahan. Nah, kalau kita melihat orang tujuan nikah hanya untuk hubungan seksual saja, ya, nikahnya jangka pendek, yang penting bisa berhubungan seksual. Ya kan ada orang kayak gitu. Iya, ada orang. Nah, itu kalau seandainya ada kemungkinan dia bisa berhubungan dengan perempuan lain, dia ambil kesempatan untuk selingkuh. Karena tujuannya jangka pendek. Ada tujuan jangka panjang misalnya. Ya, biar ada yang ngurus perempuan misalnya. Iya kan? Misalnya laki-lakinya nggak bisa ngurus lagi, cari yang lain. Atau laki-lakinya ada laki-laki lain yang lebih banyak duitnya, cari yang lain. Tujuan jangka panjang. Nah, Islam punya tujuan jangka akhirat, teman-teman. Yang mana nikah itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Bukan sekedar kepuasan fisik. Jadi kalau dalam Islam itu nikah itu bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. Tapi ini adalah ibadah, gitu ya. Dan tujuannya jelas membangun keluarga yang bukan hanya sakinah, mawadah, atau warohmah yang ada dalam surat Ar-Rum itu. Bukan hanya sekedar itu, tapi keluarga yang berkah. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi peran suami dan istri itu dalam Islam itu menekankan keadilan dan tanggung jawab masing-masing. Betul. Jadi nggak bisa bersendirian. Suami ada perannya, istrinya juga ada perannya. Masing-masing ada tanggung jawab. Al-mahabbah itu namanya. Dalam menjaga hubungan. Nggak bisa satu orang tuh. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi istrinya misalnya berupaya untuk membangun rumah tangga, suaminya nggak bisa. Dua-duanya gitu ya. Dua-duanya. Nah, tadi kita bahas nih,
judulnya adalah perselingkuhan. Apakah apa tadi? Judulnya apa sih? Perempuannya kurang cantik atau Oke. laki-lakinya yang kurang bersyukur. Jadi kalau kita melihat, kalau dalam Islam, jadi kecantikan itu bukan standar utama. Jadi kalau teman-teman pernah baca hadis atau dengar hadis ini disampaikan itu bahwa Rasulullah SAW itu kemudian waktu itu kan waktu beliau itu Waktu ada Rasul. waktu ada Rasulullah itu kan menyarankan, ini hadisnya muttafaq alaih loh, karena ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan nikahilah perempuan tuh karena 4 perkara, iya kan? Karena hartanya, karena nasabnya, ya kan? Karena kecantikannya dan karena agamanya. Dan yang utama itu memilih perempuan karena apa? Agamanya. Ya. Jadi Rasulullah itu menyarankan memilih pasangan itu karena agama, bukan hanya fisik. Nah, jadi Kan prioritas pertama itu sebenarnya adalah agama. gitu. Kenapa? Karena kecantikan itu lebih. Apa tuh? Kalau masing-masing orang kan nilainya beda-beda ya. Iya benar. Kecantikan itu subjektif loh Subjektif teman-teman. dan sementara kan. Nanti kalau misalnya Umi umur Iya. 100 tahun kalau nyampe, mungkin enggak lagi cantik. Ya kita nggak tahu, wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Nah, jadi Islam itu sendiri mendorong suami istri itu untuk saling menghiasi diri itu dengan akhlak mulia, akhlakul karim, bukan dengan tampilan fisik. Karena tampilan fisik itu kan nanti suatu saat akan berubah, ya. Akan berubah dan subjektif. Itu. Yang menurut saya cantik, belum tentu menurut insan cantik. Ada loh teman kami itu, kepala sekolah. Benar. Ada teman kami, itu tuh seneng sama cewek gemuk. Gemoy sebutnya kami. Kita nggak body shaming ya, nggak body shaming. Karena saya kurus banget nih. Jadi teman saya itu suka sama cewek gemuk. Dia tuh kalau lihat cewek gemuk suka banget gitu ya. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan. Atau Umi senang sama cowok tinggi gitu kan. Makanya pilih saya gitu ya. Itu nggak bisa nyalahkan karena subjektif. Iya. Subjektif. Tuh ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dalam Islam itu sederhana sebenarnya. Penyebab perselingkuhan itu sebenarnya cuma 2. Ya, kalau mau diperes ya, itu cuma 2. Yaitu apa? Lemahnya iman dan kurang bersyukur. Itu aja kalau mau simpel gitu ya. Lemahnya iman dan kurang bersyukur. Kadang kita kurang kesadaran ya, kurang nyadar bahwa bukan hanya anak loh amanah itu. Istri itu pas amanah juga. Itu tanggung jawab gitu loh. Kenapa? Karena waktu kita ijab kabul itu, salaman sama bapaknya itu semua tanggung jawab itu pindah ke pundak kita itu. Amanah kita itu. Itu. Jadi seperti itu. Banyak orang sekarang itu tidak memuliakan pernikahan. Bahkan jadinya nggak tahu kurangnya itu. Tuh. Itu ya. Betul gitu. Ditambah juga kurangnya komunikasi kayaknya. Setelah nikah ya. Setelah nikah asik main HP dewek-dewek di kamar masing-masing gitu. Kamarnya sama, tapi HP-nya beda gitu ya. Ini HP sebagai istri. Suaminya di kamar, istri di dapur, manggilnya lewat HP. Chatnya lewat HP. Halo Umi. Iya gitu ya. Kemudian kurangnya pemenuhan hak tadi juga. Kurang pemenuhan hak. Jadi tidak saling memahami kebutuhan masing-masing. Iya, bisa gitu ya. Secuek-cuekan ya. Secuek-cuekan. Tapi banyak loh sekarang kayak gini. Istri sibuk sendiri. Suaminya juga. Akhirnya. Itu penyebab itu ya. Iya. Penyebab ya. Bisa jadi mencari perhatian di luar sana. Iya. Itu bahaya. Godaan eksternal. Betul. Teman-teman, godaan eksternal sekarang hari ini masif banget. Bukan hanya lingkungan, tapi media sosial. Karena kita bisa mengakses itu dari dalam kamar loh. Kalau dulu itu berinteraksi harus keluar rumah. Ketemu insan, harus ke rumahnya. Sekarang Zoom. Ada insan di situ kan. Insan kamil. Iya. Abi tahu artinya insan kamil? Manusia yang paling mulia. Sempurna. Manusia yang paling sempurna. Insan. Belum. Menuju ya. Jadi, sekarang ini pernikahan itu penuh distraksi, teman-teman. Tahu distraksi apa? Iya. Ada traksi, ada distraksi. Tuh, berarti ada banyak gangguan.
Pernikahan tuh banyak gangguan hari ini. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya betul, bisa dari dalam. Jadi kurangnya sikap syukur ya dalam pernikahan itu yang mau kita highlight ini. Karena kita kurang menghargai pasangan itu sebagai anugerah. Kita bayangkan dulu masih jomblo gitu ya. Mereka masih jomblo semua. Gitu. Masih jomblo gitu. Masih jomblo gitu ya. Kemudian dapat pasangan gitu ya. Kadang sesuatu yang didapat itu nggak dihargai. Dulu memperjuangkannya susah, begitu ado Dicuekin. diabaikan gitu kan. Nah itu kurang bersyukur ya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah itu sebagai ya, sebaik-baik contoh, itu kan Rasulullah itu selalu memuji dan menghargai istri-istrinya. Nggak pernah itu Rasulullah nggak memuji dan menghargai istrinya, nggak pernah gitu ya. Tuh Mei. Nah, biar kita itu syukur terus, Bi. Hah? Syukur Menghindari terus. ya, bersyukur. Karena kan la in syakartum la azidanakum. Iya betul. Wa la in kafartum inna azabi Lasyadid, iya betul. Jika kamu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Ditambah. Kalau nggak bersyukur, maka azab Allah itu azab Allah itu sangat pedih. Jadi gitu ya. menghindari perbandingan istilahnya ya. Nah ini Membanding-bandingkan. sosmed sekarang itu bikin orang suka banding-bandingin. Iya. Itu banding-bandingkan. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau laki-laki dibanding-bandingkan ya dengan cewek-cewek di luar sana. Kalau perempuan dibanding-bandingkan, dia nikah dengan sultan, bukan king ya, sultan gitu kan. Ini sementara suamiku buat rumah aja ngontrak gitu kan. Wah. Akhirnya, nah ini bikin orang nggak bersyukur Bang nih. Gitu ya. Harusnya apapun yang kita terima itu harus disyukuri. Iya, itu sih. Dan itu sulit sekarang memang. Itu sulit sekarang. Karena godaan memang banyak gitu ya. Godaan itu bisikan dari setan, hawa nafsu ya. Ya betul, bisikan hawa nafsu dari setan. Nah, oke, udah ya. Sekarang kita mau lanjut nih. Cara mencegah perselingkuhan itu sebenarnya gimana sih gitu ya? Cara mencegah agar perselingkuhan itu nggak terjadi. Nanti kalau kita nikah agar nggak terjadi perselingkuhan gitu ya. Ya, pertama itu adalah jelas kita menjaga komitmen ya teman-teman. Kita jaga komitmen, jaga keimanan. Kita ingat bahwa tujuan kita nikah itu bukan sekedar jangka pendek, jangka panjang, tapi jangka akhirat ya. Jadi pernikahan itu adalah ibadah. Itu harus kita tanamkan gitu ya dalam hati, dan kita harus punya visi itu jauh ke depan, karena kita kan tujuannya bukan hanya bersama di dunia kan. Nanti kalau suami istri itu sama-sama beriman, mereka ketemu lagi loh di akhirat nanti. Di surga itu ketemu lagi. Dalam bentuk yang sudah upgrade. Iya, kalau misal kita pengen semua masuk surga, manusia yang nanti masuk surga itu di-upgrade sama Allah. Bentuk terbaik. Terbaik. Iya gitu. Karena kita sadari juga perintah Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ya, Bi. Ya betul. Allah Bahwa itu menciptakan manusia itu dan jin itu nggak akan mungkin ada kecuali untuk beribadah. Itu Az-Zariyat ayat 56 itu. Iya. Itu ya. Kemudian menjaga pandangan. Karena ada perintahnya itu di surat An-Nur iya, ayat betul, 30 ada. dan 31. Betul. Baik laki-laki maupun perempuan itu harus menjaga pandangan. Jaga pandangan ya. Dan batasan dalam pergaulan ya. Ya, ini yang sekarang ini kayaknya udah batas-batas itu sudah semakin samar sekarang. Antara laki-laki dan perempuan itu udah makin samar sekarang ya. Campur baur ya. Campur baur, ikhtilat. Nah, itu perlu dihindari itu. Iya, betul itu. Bukan kita membuat permisif seperti itu. Iya. Atau dibuat itulah dibiasakan, jangan. Iya. Itu dari kita sendiri itu. Artinya kita tuh memang menghindari hal-hal yang berpeluang kepada munculnya perselingkuhan. Sama seperti dalam Quran dikatakan wala taqrabuz zina itu kan, janganlah kamu mendekati zina. Ya selingkuh kan zina kan? Iya kan? Selingkuh itu kan zina. Iya betul. Dan itu kan membuka peluang terjadinya aja nggak boleh. Jangan zina, bukan. Mendekatinya aja nggak boleh. Jadi apapun yang mengarah ke sana itu nggak boleh. Itu. Hindari. Oke. Dan selain itu yang lebih penting adalah kalau nanti teman-teman sudah menikah itu harus dipenuhi kebutuhan pasangan itu ya. Baik secara emosionalnya gitu ya, secara fisik dan secara ya spiritual lah kalau orang nyebut sekarang itu gitu ya. Harus itu semuanya terpenuhi gitu teman-teman. Dan ya jadi gini teman-teman,
kita menikah, kami menikah ini selama berapa nih? 15 tahun ya. 15 tahun, Betul. 15 tahun kami nikah itu kami banyak menemukan di luar sana itu eh, banyak orang itu kemudian melakukan perselingkuhan, ya, selingkuh, terutama karena ada masalah di rumah tangganya. Iya. Apakah kita selama berumah tangga nggak ada masalah? Ada. Banyak. 15 tahun nikah itu masalah tuh pasti ada. Iya. Ya. Tapi kan itu kan nggak jadi alasan untuk berselingkuh, gitu ya. Nggak jadi alasan untuk berselingkuh gitu ya. Sebenarnya kalau kita sering lihat ya, kalau kita sering melihat atau kita sering kemudian menyimak bahwa sebenarnya dalam pernikahan itu yang paling penting adalah komunikasi. Bahkan riset mengatakan 70% lebih ya, masalah pernikahan itu adalah masalah komunikasi. Iya. Akar semua masalah pernikahan itu karena masalah komunikasi. Iya. Ada kemudian ini suami misalnya atau istri niatannya nggak baik misalnya, tapi disampaikan dengan cara yang menarik. Itu gara-gara komunikasi yang bagus, itu kemudian jadi gitu. Ada sesuatu yang baik, tapi di komunikasi yang nggak baik nggak jadi. Misalnya nih, saya ini suka ngerokok misalnya, istri saya nggak suka ngerokok. Dia pengen saya nggak ngerokok, tapi nyampaikannya dengan cara yang kasar misalnya. Nah itu masalah komunikasi. Atau misalnya Mbak Usnuli nggak pernah masak di rumah, ya kan? Nggak pernah masak di rumah. Saya pengen istri saya masak di rumah, sehari aja gitu kan. Saya menyampaikannya dengan cara yang buruk. Itu kemudian membuat itu masalah di situ ya, rentan gitu ya. Iya, benar. Jadi kita harus belajar tentang berkomunikasi gitu ya. Dan ini kadang kita yang menjadi PR sekarang adalah mengapa kita itu mudah marah ya kepada keluarga, kepada orang terdekat kita. Kalau sama orang kita tuh baik banget gitu ya. Tapi sama orang terdekat kita tuh mudah marah. Kenapa coba? Ya karena alam bawah sadar kita menyadari bahwa dia tuh nggak mungkin apa itu meninggalkan kita. Kita berpikir bahwa dia tuh pasti ngertiin kita dong, karena dia suami atau dia istri. Kita mudah marah dengan keras kepada orang tua misalnya, jangan sampai ya. Itu kita yakin karena orang tua itu kita yakin orang tua nggak akan pernah ninggalin kita gitu. Nah ini jangan dipakai ilmu ini, bahaya kan. Nah itu, tapi kenyataannya sering loh kita sama orang lain itu bener-bener bisa bermanis-manis sama orang tuh kita bener-bener istilahnya permaklumannya luar biasa. Tapi kadang sama pasangan itu pokoknya mau dimarahi, marah terus pokoknya. Pokoknya kalau marah seru gitu. Allahu Akbar gitu ya. Nah ini yang jadi PR ya sebenarnya di kita ya, masalah komunikasi gitu ya. Dan saya mau tekankan sama teman-teman bahwa Allah itu menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Dan betapa Allah itu kan maha penyayang ya, Ar-Rahman ya. Bener kan? Nah, itu Allah itu baik banget sama kita ya. Salah satu buktinya adalah tentang perbuatan atau amalan, kayak selingkuh ini misalnya kan. Jadi kalau misalnya amalan itu baik ya, teman-teman ya. Itu baru diniatkan nih. Itu sudah dapat pahala. Ya, nilainya 1. Tapi kalau amalan buruk itu dilakukan baru kemudian dapat dosa gitu loh. Selain itu, kita itu diilhamkan sama Allah ya, agar tidak melakukan perbuatan tersebut gitu ya. Kita diberi perasaan bersalah gitu ya, karena melakukannya. Contoh misalnya, teman-teman ke mana tuh? Ke rumah temennya, misalnya saya ke rumah Insan misalnya. Balik-balik saya nuker misalnya sepatu saya sama sepatunya Insan gitu ya. Itu pasti ada rasa bersalah itu, Mi. Nah, rasa bersalah itu adalah bentuk fitrahnya manusia agar kita tuh tidak melakukan itu. Orang maling itu pasti ada rasa bersalah, Mi. Orang selingkuh itu pasti dia ada rasa bersalah. Tetapi apa? Diabaikan. Enggak apa-apa. Diabaikan berulang jadi kebiasaan. Rasa itu hilang. Tuh ya. Biasa baik lama-lama. Dan kemudian yang lebih penting adalah kita diberikan informasi tentang beratnya konsekuensi dari hasil perbuatan. Jadi Allah tuh sudah ngasih tahu kita dalam Quran, jangan kamu dekati zina gitu ya. Bisa kita itu kemudian dapat hukuman gitu ya. Atau bisa juga kita dapat musibah. Jadi manusia itu ada
kalau dia berdosa itu kemudian dikasih musibah sama Allah untuk menggugurkan dosanya. Nanti di akhirat dia terbebas dari dosa itu. Ada yang memang kalau dosa itu harus diselesaikan di dunia agar dia tidak dihukum di akhirat nanti. Ya, agar kita tuh berpikir ya. Contohnya kalau dalam Islam itu kalau orang zina, kalau dia itu belum nikah, itu dicambuk. Seharusnya loh. Dicambuk 100 kali. Itu di surat An-Nur Bukan ayat pakai 5. lidi. Nanti Bukan. dibuka ya surat An-Nur ayat 2. Hukumnya itu kalau misalnya single di sini itu kemudian berzina, itu dicambuk 100 kali. Dan cambukannya harus gitu ya. Buk gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Boleh nggak 99? Nggak boleh. Atau 101? Ya, nggak boleh lah. Harus 100 ya? Harus 100. Harus 100. Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata Nah, itu ayatnya. jaldah. Nah, itu. Iya. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka cambuklah. Jilid, hukum jilid namanya. Iya. Cambuk. 100 kali. Fajlidu ya. 100 kali. Nah, itu kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah, hukumannya orang zina atau selingkuh itu diapain? Ditanam, badannya ditanam ya, sampai sebatas kepala ini, kemudian dilempar batu, nggak boleh langsung besar. Batu kecil-kecil sampai mati. Hukumannya orang selingkuh yang sudah nikah itu kok kejem ya? Dirajam sampai mati. Kok kita dengarnya kok kejem ya, tapi coba dibayangkan kalau sekarang di Indonesia, misalnya sekarang hukum sekarang ya. Kita sakit hati nggak pasangan kita selingkuh? Kita sakit hati nggak pasangan kita tidur sama orang lain? Tapi nggak bisa masuk penjara itu nggak bisa, nggak ada pasalnya. Kalau di Amerika orang gimana? Ditembak istrinya, ditembaknya. Di sana kepemilikan senjata kan bebas, tembaknya istrinya, tembaknya istrinya. Kalau di kita nembak, kita yang kena pidana. Nah jadi kira-kira kita puas nggak kalau ini kalau kita melihat itu kan wajar gitu ya. Wajar dirajam gitu ya, karena itu termasuk dosa yang besar gitu kan. Nah tapi itu ya terkait perselingkuhan gitu ya, apakah ini sudah termasuk zina? Nanti akan muncul pertanyaan saya itu, kan cuma chatan doang, ya kan, cuma chatan doang, kan nggak sampai berhubungan gitu kan. Nah itu nanti ada itunya ya, ada penjelasannya, ada tingkatannya nanti gitu ya. Sama seperti pacaran, ya. Itu dulu jadi pacaran tuh mengalami pergeseran makna nih, ya. Jadi kalau kita bergantung, jadi pacaran, jadi asal kata pacaran itu gini nih. Jadi dulu itu, ya orang-orang Melayu ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ya. Tapi kalau nggak tahu ya, oke lah kita sampaikan lagi. Jadi dulu itu kalau orang itu kemudian cowok senang sama cewek, itu malam-malam ya, cowok ini mendatangi rumah cewek itu dari luar rumah, dia menyampaikan syair-syair gitu. Nanti dengan mengendap-endap orang tua dari perempuan itu nangkep cowok dari belakang gitu. Kamu mau bener seneng sama anak saya gitu ya? Bener Pak, seneng. Nah kemudian ditandain lah dengan daun pacar. Itulah namanya pacaran itu. Ditandai dengan daun pacar si cewek ini. Itu di Sumatera ya. Asalnya memang dari situ. Asal kata pacaran kan dari situ. Ditandai sama daun pacar, tanda pengikat mereka, dan cewek ini dikasih kursus 40 hari sama ibunya sebelum nikah. Asal muasalnya kayak gitu. Disiapkan, dipingit. Nggak ada tuh interaksi, nggak ada. Nggak ada. Jadi dulu tuh istilah pacaran tuh nggak kayak sekarang. Mengalami pergeseran makna. Sekarang tuh pacaran tuh ya dianggap ya berdua-duaan. Sayangnya ya, yang terakhir, istilah yang terakhir yang diambil gitu loh. Ya. Definisi yang terakhir yang kemudian diadopsi di masyarakat. Jadi yang pacaran yang dulu itu bentuknya seperti itu nggak dipakai lagi. Nggak kenal lagi orang yang pacaran yang model-model kayak gitu. Yang diambil yang terbaru. Yang sudah mengalami pergeseran itu gitu ya. Karena pengaruh dari barat ya. Ya karena pengaruh dari kemudian ya macam-macam lah ya. Tuh ya, jadi sempat termasuk selingkuh ya, pergeseran maknanya bagaimana. Tapi kalau selingkuh ya sudah jelas nggak ada pergeseran misalnya. Karena ya itu selingkuh gitu ya. Oke, sudah jelas banget gitu ya. Tuh ya. Jadi ya
Jadi saya balik lagi ke teman-teman semua. Eh, ini juga Apa sering itu? sih, sudah sering sih kita lihat juga di YouTube di mana-mana gitu kan. Apa namanya? Pernah nggak kita dengar kalimat kayak gini? Cantik-cantik tapi masih diselingkuhin ya. Oh, sering banget itu kan. Sering banyak itu dibahas itu. Kok selingkuhannya lebih jelek ya dari Enggak, atau itu loh suaminya udah kaya, tapi kok masih diselingkuhin gitu ya. Apa sih yang salah dari pertanyaan itu nih? Apa coba teman-teman yang salah dari situ? Apa yang salah dari situ? apa ya? Iya benar, oh belum ya. Belum ya. Iya, kan itu loh, istrinya kan cantik kok masih selingkuh dia ya. Ini kan menimbulkan pertanyaan tuh. Iya benar. Maksudnya bukan kurang bersyukur. Berarti ini nanti ada premis lain. Loh, berarti kalau jelek nggak apa-apa diselingkuhin gitu. Iya kan? Iya kan? Itu cewek itu istrinya cantik loh, kok masih selingkuh? Loh, berarti kalau istrinya jelek nggak apa-apa selingkuh gitu. Kan nggak Iya. juga kan? Nggak juga. Iya, apa benar perempuan harus cantik untuk bisa mempertahankan suami itu? Iya itu juga harusnya apa itu kita pertanyakan itu kan. Apa benar perempuan tuh harus cantik untuk bisa mempertahankan suami? Faktanya kan nggak juga. Nggak juga kan? Jadi ini jadi kalau saya mau apa namanya kasih pertanyaan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya lah, apa sih yang paling berbahaya dalam rumah tangga terkait perselingkuhan itu? Menurut teman-teman, ini kan setiap orang tuh beda-beda ya. Karena orang tuh punya preferensi masing-masing. Orang tuh punya, aku tuh kayaknya kurang tuh di sini loh, misalnya bagian ini yang kurang tuh. Nah, nanti itu bisa ditanyakan gitu ya. Jadi gitu ya. Biar nanti menutupi yang tadi dia pertanyaan itu ya. Ya betul. Kekurangan kita di mana gitu ya. Iya. Karena memang itu ya, apa namanya, itu apa, berbahaya gitu ya, kalau seandainya kita tidak memahami itu secara benar gitu. Nah, kembali ke tema tadi Oh nih, ya gimana tuh? yang mitos kecantikan dalam pernikahan tadi. Gimana tuh? Benar nggak itu? Apa tuh? Selingkuh itu karena istri kurang cantik, atau suami kurang bersyukur. Ya enggak lah, Nah, enggak bener lah. Hah? karena standar kecantikan tadi kan selalu berubah. Ya? Berubah, benar. Standar kecantikan, jangankan itu ya, setiap orang ya, setiap zaman tuh berubah loh. Setiap zaman tuh berubah. Kalau nanti kalian belajar tentang sejarah, itu ada tuh standar kecantikan tahun 1920 itu beda dengan standar kecantikan tahun 2005, itu beda. Itu. Misalnya kalau sekarang itu yang kulitnya glowing gitu ya. Iya. Ada di daerah mana itu yang justru kulitnya yang Apa tuh? apa ya, mutung ya, mutung. Iya. Yang agak-agak hitam gitu ya. Eksotis. Ya. Iya, eksotis. Tapi kalau akhlak itu, Nah itu standar yang sejati atau kecantikan yang sejati kan? Iya, kalau kecantikan tuh apa namanya? Itu apa ya? Relatif. Cantik itu relatif. Tapi kalau akhlak itu pasti ya gitu nah. Itu benar itu. Ya cantik itu relatif ya. Apa tuh bihun? Bihun. Maksudnya bihun Putih tadi. bihun. Iya benar. Iya, kalau cantik itu relatif, kalau akhlak itu pasti nih. Pasti Kayak gitu ya. istri-istri Rasulullah itu kan Iya. seperti Aisyah, Ibunda Aisyah itu kan cerdas. Mereka tuh punya spesifik lah gitu ya, spesifik. Ibunda Khadijah itu dermawan ya. Care banget lah sama Rasulullah gitu ya. Ya gitulah. Iya, betul. Oke. Nah, jadi gitu ya. Dan sebelum kita ke sesi pertanyaan ya, kita mau kasih nih penutup dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita dikasih waktu sampai 21.15 ya tadi ya. Bener ya. Ya, jadi kita tuh kalau kita mau nikah, pastikan kita tuh punya visi pernikahan jangka akhirat. Ya. Visi pernikahan harus jangka akhirat, karena kalau tujuan kita jangka pendek, ya itu rugilah kita. Nikah hanya sekedar untuk kemudian kepuasan di dunia, itu rugilah, gitu ya. Jadi kita harus punya visi yang baik, dan kemudian kita juga harus punya
punya lingkungan yang baik. Kita bisa menjadi pribadi yang baik, kemudian kita harus mengupayakan lingkungan kita itu baik juga. Komunitas yang kita miliki itu baik. Ya, jadi ada masyarakat yang kemudian beriman juga. Jadi kalau kita punya lingkungan yang baik itu enak. Ya. Cuman kemudian yang jadi masalah adalah ketika pribadi udah baik, lingkungan udah baik, masyarakat udah baik, tapi sistem yang ada itu membuat runyam semuanya gitu ya. Itu terjadi sekarang. Ya, itu yang memang terjadi sekarang. Jadi sebenarnya masalah yang hari ini perselingkuhan itu sebenarnya adalah akibat, bukan sebab. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita nilai adalah sesuatu yang sistemik sebenarnya. Iya kan? Ada andil sistem ya. Dari kita nggak bisa menafikan itu. Memang sekarang ini akses ke pornografi mudah, pergaulan bebas. Apa yang tidak menghalangi orang kemudian lu nggak selingkuh gitu loh. Iya. Kemudian kontrol dari kemudian negara yang kurang gitu kan. Iya kan? Orang zina nggak dihukum loh sekarang. Zina itu hanya ada sanksi sosial. Sekarang nih, zina tuh nggak dihukum, nggak dipenjara kamu zina tuh. Tenang saja. Nggak dirajam. Nggak dirajam. Nggak dirajam. Ada sih di Aceh, cuman itu pun sudah yang dipukul sama lidi tuh loh di Aceh itu. Cambuknya sama lidi. Itu kan nggak itu ya. Tidak memberikan efek jerah. Iya. Nggak ada hukum soal zina, cuma ada sanksi sosial. Bahkan sekarang sanksi sosial itu berubah jadi support sosial. Maksudnya gimana? Kamu nggak ngerti perasaan dia. Dia tuh selingkuh tuh karena dia tuh terpaksa. Akhirnya apa? Pembenaran tuh akhirnya. Selingkuh ya selingkuh lah. Nggak bisa ada pembenaran di sana. Jadi sudah ada pergeseran makna, itu sudah ada pergeseran kata-kata selingkuh itu sudah berubah juga ya. Jadi dianggap normal Iya gitu betul. Akhirnya terjadi adalah normalisasi selingkuh. Gawat itu. Kenapa kamu selingkuh? Kita harusnya merasakan dia selingkuh. Tahu nggak? Dia itu kayak kemarin ada yang kasus yang berapa tahun yang lalu itu artis ya. Dia itu selingkuh karena nggak dikasih poligami. Iya, dia nggak dikasih poligami, dia selingkuh akhirnya dengan cara menafkahi segala macam gitu ya. Alasan pembenaran. Tetap aja ada lagi yang selingkuh karena dia tuh sering nggak diagui sama suaminya gitu kan. Diagui. Iya. Nggak diperhatiin ya. Bahkan kemudian selingkuh itu jadi prestasi loh sekarang. Kebanggaan. Ada loh. Coba aja kalian lihat, tuh ada. Itu ada misalnya tokoh. Nah, itu sudah itu walaupun dia ceweknya baik-baik saja itu, aku udah tidur sama dia. Ada yang bahkan bangga kayak gitu. Ada itu beritanya di YouTube itu. Bahkan bangga dia tuh bisa ngerebut suami orang, itu bangga. Kehidupan sosial, normalisasi sekarang. Ya. Bahkan ada pembelaan. Ada tim support gitu, buzzernya ada gitu ya. Ke pelaku ya gitu ya. Bahkan ada perayaan-perayaan kayak jatah mantan segala macam. Normalisasi itu banyak sekarang. Nah, inilah pergeseran-pergeseran yang harus kita jadikan ini bahan untuk kemudian kita mempelajari bahwa kita harus punya sesuatu nih di sini. Selain kita bisa membentengi diri, kita juga harus bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi masyarakat. Kita belajar tentang Islam, kita pahami lagi bahwa Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Ada pengaturan pergaulan dalam Islam, ada kehidupan yang khusus, ada kehidupan umum, bagaimana laki-laki itu diatur dalam Islam dan perempuan itu nggak boleh berinteraksi di lingkup tertentu. Nah, itu harus kita pahami dulu sebelum nikah. Ya, benar. Yang bisa langsung dilakukan. Ya, artinya bisa akhirnya nanti kita tahu batasan mana ini. Makanya saya sering katakan satu-satunya teman akrab laki-laki itu istrinya. Gitu loh. Kalau belum punya cari gitu. Ya. Karena kalau laki-laki punya teman akrab itu bukan istrinya, itu masalah pasti. Itu pasti masalah itu. Iya. Oh, pasti masalah itu. Oke, itu aja kayaknya ya. Berarti Umi teman akrab Abi. Gitu ya. Jadi itu sekaligus menjawab tadi judul itu ya. Iya. Apakah kemudian istri yang kurang cantik atau suami yang kurang tersebut? Ya. Ternyata ya bisa ada recordnya. Ada recordnya nanti. Ya, itu aja dari kami ya.
Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Tommy dan Mbak Husnul yang sudah menyampaikan materinya. Ya. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi amal jariah untuk Kak Tommy dan Mbak Husnul. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya disilahkan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau diketik di kolom komentar. Kita prioritasin yang nanya raise hand ya. Oke. Oke. Boleh teman-teman mulai menulis, mengetik pertanyaannya dan juga boleh langsung disampaikan. Chat. Iya. Tadi apa namanya di Oke. Silakan Mbak Ayu Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Kak, Mbak izin bertanya ya. Kan kita malam ini lagi bahas tentang perselingkuhan. Gimana kalau udah dari penjelasan Kakak sama Mbak tadi itu kan apa ya? Cara mencegahnya itu kan salah satunya ya kita harus mengenali dulu komitmen kita dari awal. Kenapa kita menikah kayak gitu. Akan tetapi kan bagi kami yang belum menikah ini, melihat fenomena sekarang, isu-isu tentang perselingkuhan yang sangat marak ini, kami kan punya ketakutan tersendiri gitu kan. Apa ya? Benar sih, setiap orang tuh beda alur ceritanya, beda jalan ceritanya, beda orang tuh kan beda ya, misalnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ya ketakutan-ketakutan itu, apalagi bagi kami kaum Hawa, kan itu yang rentan banget ya. Entah itu KDRT lah, perselingkuhan, dan lain-lain. Mungkin apa ya, saran dan masukan mungkin biar kami tuh bisa apa ya, bisa nggak salah pilih, terus bisa mungkin cara memilih pasangan yang tepat kayak gitu atau meminimalisir ya salah pilih pasangan kayak itu. Mungkin dari Mbak sama Kak Tommy bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kak Ayu atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Kak Tommy, Mbak Husnul? Ya, siapa dulu yang mau jawab ini? Abi aja. Oh, jadi gimana caranya agar jalannya lancar gitu ya? Tidak salah pilih. Tidak salah pilih gitu ya. Oke. Gimana ya? Jadi gini teman-teman, pastikan teman-teman tuh melakukan sesuatu itu sudah kemudian seperti yang di apa di apa ya, teman-teman sudah melakukan sesuatu yang sudah benar gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang itu menjadi free will kita. Ya. Nah, artinya gini, mungkin nggak kita kemudian mendapatkan pasangan yang baik di tempat yang buruk? Mungkin nggak? Ya mungkin sih, anomali tapi anomali. Kemungkinannya lebih kecil. Kecil banget. Kecil banget. Kita mau cari ikan mas di kolam lele, itu susah loh. Harus ada ikan mas yang kecemplung di situ loh. Dan itu lebih melelahkan. Dan kemungkinan gagalnya banyak. Bener nggak? Bener kan? Ya. Ketimbang kita memang bener-bener nyari di kolam mas, ikan mas. Pasti dapat lah di situ ya. Kalau seandainya dapat lele itu berarti ya sudah, nah, berarti lele itu sudah berenang ke situ ya. Tapi kemungkinan jauh lebih kecil. Jadi pertama itu kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Benar menurut siapa? Tentunya bukan benar menurut kita. Karena manusia itu pasti standar benar. Kalau itu diserahkan ke manusia pasti relatif. Ya. Standar benarnya orang Amerika itu beda dengan standar benarnya orang Asia. Standar benarnya beda juga dengan orang Afrika. Atau kemudian beda lagi dengan benua-benua lain, beda. Tapi kalau standar itu dari Allah, ya standar itu dari Allah, yang mana itu pencipta manusia, itu pasti benar untuk semua manusia. Nah, artinya apa? Artinya kita harus cari dulu tahu yang benar itu bagaimana menurut Allah. Ya. Bagaimana hubungan yang benar menurut Allah? Harus kita pastikan dulu itu. Jalannya udah benar belum? Saya mau ke, misalnya saya mau ke Medan. Jalannya udah benar belum ke arah sana? Ya, kalau mau naik pesawat, berarti sudah belum beli tiket ya bandara di sana. Nah, kalau mau beli tiket bis sudah belum rutenya ke sana, gitu ya. Jadi yang lebih penting itu arahnya dulu.
bukan kendaraannya. Percuma ngebut tapi ternyata ke Papua gitu kan. Wah, kecepatan tinggi ke Papua gitu, nggak sampai juga kalian gitu kan. Itu jadi harus jalannya harus benar dulu. Contohnya berarti di sini kalau dalam Islam kita nggak pingin istilahnya nggak pingin salah pilih. Pertama adalah kita harus ya jelas kita harus dekat sama Allah dulu gitu ya. Ya, kita harus kemudian kita itu apa namanya melayakkan diri ya terutama. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu dulu mana yang boleh mana yang enggak. Ya, tahu yang mana yang ini boleh, mana yang enggak. Kalau itu aja kita nggak tahu, ya. Kalau itu aja kita nggak tahu, bagaimana kita kemudian mendapatkan pasangan yang kemudian apa namanya dia itu kemudian benar secara agama gitu ya. Karena yang benar itu kan kalau benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah gitu ya. Jadi pertama adalah kita harus menemukan dulu kira-kira cara-cara Islam tuh bagaimana sih dalam mencari pasangan? Nah, itu harus dicari tuh. Oh, ternyata cara-cara Islam dalam mencari pasangan tuh harus satu-satunya cara sebelum menikah tuh harus ta'aruf ya, bukan cara yang lain. Nah, harus digali lagi. Ta'aruf itu bagaimana? Ikut kelas ta'aruf, iya kan? Berarti benar-benar komitmen itu, bukan sekedar oh ta'aruf ya. Sudah gitu. Enggak sampai di situ. Cari jalannya bagaimana sih ta'aruf itu? Harus benar-benar dicari gitu ya. Step-stepnya bagaimana sih? Apa yang harus dilakukan pertama? Terus kalau kemudian ketemu hal seperti ini harus bagaimana? Terus kemudian apa namanya? Kalau kemudian terjadi seperti ini, cara meninggalkannya bagaimana? Bagian mana yang boleh dimaklumi? Bagian mana yang ini adalah harga mati? Nah, gitu. Harus tahu poin-poin penting tersebut. Ya. Kalau sudah tahu, insya Allah bukan pasti ya, meminimalisir terjadinya salah ikan gitu kan. Salah pilih ambil ikan gitu ya. Karena gini loh, apakah ta'aruf pasti nggak ada masalah? Ya enggak juga. Banyak juga ta'aruf yang berujung pada masalah, banyak. Tapi paling tidak kita sudah kemudian berupaya yang sesuai dengan caranya Allah, dan kemudian kalau kemungkinan ternyata salah, ya kita dapat pahala juga di sana. Karena itu adalah ujian. Dan itu jadi ujian gitu. Dan itu jadi ujian gitu ya. Artinya apa? Kita berupaya melakukan sesuatu yang sudah benar. Ternyata itu sudah kejadian ke kita, itu namanya kodok. Bukan kata ya. Kodok gitu ya. Udah kodok ke kita. Ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah ke kita berarti. Kita yang sudah mengupayakan yang terbaik, ternyata kita masih dapat yang menurut kita nggak oke. Itu sudah kodok Allah. Dan kodok Allah itu cukup satu. Disyukurin. Atau kalau nggak baik, disabarin gitu ya. Kita sudah mati-matian ujian CPNS. Ternyata kita nggak lulus. Itu kodok berarti. Lulus dan nggak lulusnya kita, itu apa itu tidak bernilai apapun di sana. Ya, lulus dan nilai. Tapi cara kita mendapatkan itu yang dinilai sama Allah. Nah, lulus dan tidak lulusnya kita, kalau kita belajarnya benar, itu sudah berpahala. Ya. Jadi di sini bukan hasil. Ya, kita tuh jangan berorientasi sama hasil ya, tapi orientasikan sama proses. Karena hasil itu bukan ranahnya kita. Jadi jodoh kita dapat perempuan yang ideal atau laki-laki yang ideal, apa pasangan yang ideal itu bukan ranahnya kita. Ya, hasil itu dari Allah. Proses yang jadi bagian yang harus kita azamkan di sana. Ya, itu azam apa itu kalimatnya tuh? Fa iza azamta fatawakal Allah. Kayak gitu ya. Jadi kalau sudah berazam itu bertawakallah gitu loh. Jadi serahkan. Prosesnya yang harus kita kemudian maksimalkan gitu loh. Bagaimana caranya agar aku dapat misalnya pasangan yang benar-benar nggak usah muluk-muluk lah gitu deh. Cukup dia takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, dia takut kemudian melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Itu aja. Ya, sebenarnya dalam Islam tuh nggak usah susah-susah. Cukup perempuan atau laki-laki ini punya ketakutan yang hakiki sebenarnya. Takut bener, takwa ya. Takwa itu kan bukan takut menjauh ya, takut mendekat ya. Dia tuh punya takut sama Allah.
Kalau seseorang sudah punya yang namanya takwa nih, takut sama Allah, insya Allah jalan hidupnya itu ya nggak mau kalau keluar rel tuh nggak mau dia. Ya, walaupun ada masalah dia nggak akan mungkin ada opsi selingkuh gitu ya. Walaupun ada yang belok-belok itu pasti bisa mudah diarahkan lah gitu, baik laki-laki atau perempuan. Tuh. Jadi yang paling penting itu di situ sebenarnya. Itu tambahannya apa nih? Ya, untuk memantaskan diri tadi ya. Iya betul, memantaskan diri juga ya. Memantaskan dan nambahin sedikit. Iya, tambah. Itu kita harus belajar kan. Dan belajar itu tidak bisa sehari 2 hari sudah selesai. Nggak bisa. Itu harus berkesinambungan. Artinya terus menerus. Karena ilmu itu kan tidak bisa didapat dengan sekali. Sekali belajar langsung dapat. Nah, itu untuk memantaskan diri tadi. Nah, kemudian harus yakin bahwa jodoh yang baik untuk kita itu akan kita dapatkan kalau kita sudah memantaskan diri tadi ya. Karena jodoh, maut, rezeki itu kan diatur oleh Allah. Jangan tidak yakin dengan ketentuan Allah. Jadi ini anak-anak banyak yang jombloan dan jomblowati ini kadang-kadang khawatir seperti itu ya. Kok aku di umur segini belum dapat jodoh gitu. Atau kok jodoh aku terlambat. Sebenarnya tidak ada jodoh terlambat. Iya, jodoh itu sesuai waktunya. Jodoh itu sesuai waktunya. Artinya kalau misalnya jodoh itu belum datang saat ini, berarti Allah belum memberikan waktunya untuk kita ya. Jodoh itu belum didatangkan untuk kita karena mungkin kita belum pantas atau memang belum pas di saat itu. Jadi jangan sampai nanti ada yang ini nanya nih, kapan sih kamu nikah? Gitu ya. Kapan sih kamu punya suami atau punya istri? Nah, itu sama saja menanyakan kapan kamu mati, ya. Enak nggak nanya dengan orang misalnya, kapan kamu mati? Nah, ya nggak mungkin, nggak bisa dijawab. Saya pun nggak bisa jawab gitu kan. Kok kamu nanya seperti itu? Jadi pantaskan diri dan yakin ya bahwa jodoh itu pasti datang pada waktu yang tepat. Seperti saya, mau dikasih tahu. Apa tuh? Nikah itu di umur 32 ya. Iya. Mungkin secara umum orang ngelihatnya, oh ini jodohnya terlambat. Tapi ternyata tidak ya. Karena memang mungkin waktu Nikah umur berapa? pasnya 32? iya. Oh iya. Abi umur berapa Abi? 22. 22 ya. Nah itu. Jadi waktunya memang dikasihnya di umur segitu ya. Iya, Tinggal kita bisa nggak nyikapi itu ya. Pantaskan diri. Nah, mudah-mudahan nanti Allah akan menolong kita kalau sudah pantas ya ini mau didatangkan jodohnya gini ya. Ini tetap mungkin cari lah ya. tetap cari ya, berusaha mencari dengan cara yang benar. Mungkin itu tambahan. Ya. Ya betul, iya gitu ya. Tadi Itu tambahannya kita kembalikan ke Kak Ihsan. Kak Ihsan. Ya, terima kasih. Mas Ihsan, Bang Ihsan. Gimana Mbak Ayu atas jawabannya? Sudah cukup? Insya Allah cukup. Jadi Ayu review bentar ya biar Ya, tidak salah silakan. ya Mbak. Itu, Jadi biar kita itu nggak salah pilih ya, kita ya harus mendekatkan diri sama Allah, harus punya tujuan yang berisi akhirat ya gitu ya, harus banyak belajar, memantaskan diri, karena ya jodoh kan cerminan diri ya Mbak ya. Insya Allah kalau kita udah baik, jodoh kita juga akan baik. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Kembali ke Insan. Sama-sama Mbak Ayu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar, tapi mungkin pertanyaan hampir sama. Insan izin bacain. Izin tanya gimana caranya mendapatkan pasangan yang baik, meskipun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi kenapa realitanya banyak laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang buruk dan sebaliknya? Ya. Oh iya. Monggo Kak Tommy, Mbak Usnul. Oh yang itu ya? Iya. Oh iya. Itu tuh sebenarnya ada dalam dalil dalam Quran itu ya. Jadi laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik gitu ya. Itu dalam surat An-Nur 26 kalau nggak salah. Ya. Coba saya cari dulu. An-Nur 26. Jadi kurang lebih ayat itu tuh sebenarnya mengatakan bahwa kalau kita itu sebenarnya untuk pemecahan masalah, bukan ke perempuan yang baik itu pasti dapat laki-laki enggak, tapi
kalau perempuan itu mau mengupayakan, misalnya suami dan istri, itu kalau mereka mau mengupayakan yang baik, ya, itu di antara keduanya itu ada kebaikan nanti. Kurang lebih seperti itu. Banyak kok, waktu itu penjelasan lengkapnya ada di Ustadz Hidayat, itu pernah bahas itu. Ustadz Hidayat tentang pernikahan. Iya. Cara aja Ustadz Hadi Hidayat penjelasan tentang An-Nur 26. Itu ada. Jadi bukan konteksnya kok pasangan aku kok cak inian kayak dajal gitu misalnya. Pasangan aku kan soleh gitu kan. Itu konteksnya berbeda gitu teman-teman ya. Konteksnya berbeda. Jadi kalau jadi gini loh. Kita balikkan ke mana nih, pertanyaannya ya, mana sih? Baca apa tadi Mas pertanyaannya gitu. Yang jadi Gimana pertanyaan. caranya mendapatkan pasangan yang baik? Oh iya, nah, bagaimana caranya mendapatkan pasangan yang baik? Itu yang harus kita lebih kita highlight sebenarnya ya. Jadi ya karena jodoh itu kan istilahnya jodoh itu sebenarnya ini kembali ke kode dan kodar berarti kan jodoh itu dikasih atau kita yang milih jodoh. Jodoh itu takdir atau pilihan. Jodoh. Ini masuk bab kode kodar ini soalnya kan. Jodoh itu berarti takdir atau pilihan. Jodoh tadi atau pilihan. Takdir yang kita pilih. Takdir kita pilih ya. Oke, takdir yang kita pilih. Karena kalau misalnya jodoh itu takdir, loh kok kemarin pas nikahnya milih dia gitu kan. Iya ya. Jadi itu ada apa namanya? Ada yang jadi free will, ada yang menjadi kodok gitu ya di situ. Jadi misalnya kayak misalnya ujian gitu kan. Misalnya kita ujian, kenapa kita misalnya kenapa kita perlu kemudian belajar pas ujian, terus kemudian kenapa kita berdoa saat ujian, itu korelasinya ke sana gitu ya. Nah jadi balik lagi ke yang tadi soal bagaimana cara mendapatkan, jadi kita nggak itu ya, kita jangan terpaku ke ayat yang itu untuk kemudian mencari pasangan sebenarnya. Ya. Jangan terpaku ke ayat yang itu. Berarti akhirnya nanti kita punya kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Berarti aku ini memang tidak baik ya, dapat pasangan yang cak ini gitu. Tuh kan. Padahal konteksnya itu bukan ke situ. Nah, tapi ini ada kajian tafsir khususnya soal ayat ini. Ya, tapi yang jelas itu bukan arahnya ke sana ya. Ya, bukan arahnya laki-laki yang baik, itu bukan arahnya konteksnya ke artinya gitu. Saya dapat misalnya pasangan nggak baik berarti saya nggak baik gitu. Nggak gitu. Bukan ke situ ya. Nanti mau walau sawab ya kalau seandainya salah gitu ya. Nanti silahkan nanti dicari, tapi itu ada di situ lebih jelas penjelasannya dan lebih kredibel jelas kalau apa itu penjelasannya dari beliau gitu ya, dari Aditya tadi gitu kan. Karena ada nabi ya, sekelas nabi itu ada jodohnya yang Ada gitu ya, itu kayak seperti Nabi Lut. Firaun itu kan kayak Dajjal itu. Istrinya kan Asia kan, Asia yang itu kan. Nah itu kan Asia. Bukan Aisyah. Kan. Asia. Itu Firaun misalnya kan, atau istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Iya, itu nggak mau taat. Nggak mau taat. Apakah Nabi Nuhnya berarti penjahat? Kan enggak kan? Enggak ya, bukan gitu ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan dapat itu gimana tuh? Itu berarti ujian ya? Ya ujian bagi kita gitu ya. Lagi kodok tadi ya. Nanti kalau seandainya kalau nggak sama berarti ceraikan. Gitu kan. Biar nggak ujuk-ujuk gitu ya? Enggak. Jadi gini loh. Hukum asal kalau perempuan itu atau laki-laki itu ada masalah itu bukan cerai atau minta cerai, tapi sabar. Itu hukumnya, bukan cerai. Bukan selingkuh. Selingkuh bukan jelas salah ya. Tapi banyak ya tuh yang ngomong kalau kita itu kalau nggak tahan cerai baiklah. Tidak. Aku nggak galak selingkuh, aku nggak cerai baik. Tidak, nggak gitu dalam Islam. Dalam fikih Islam itu dijelaskan kalau seandainya dalam pernikahan kalian mendapatkan masalah, hukum asalnya itu sabar. Hukum asalnya itu sabar. Nah, tapi kalau kemudian ternyata dengan kesabaran itu akhirnya berakibat ada efek domino yang buruk, jadi kurus kering. Wah, ini kurus kering. Jadi kemudian sakit,
menahun, yuk nggak apa cerai kan, cerai. Kalau Hmm. nggak tertanggungkan lagi sampai kemudian nggak bisa ngapu-ngapu lagi dia kan, sampai wah pokoknya ini sungguh tak tertanggungkan, ya itu boleh ya. Tapi tetap ya hukum asalnya itu ya. Dan itu sih, kalau waktu itu sudah bahas kita perceraiannya, saya ngisi sendirian tapi soal itu ya, soal konteks itu ya. Tapi untuk sabar itu lo belajar lagi tuh. Itu jadi gitu loh, sering-sering latihan sabar itu sebenarnya. Ini agak melenceng dari jawaban pertanyaan ya, tapi perlu kita bahas. Jadi gitu loh, Kak, kita nikah, ayo nggak nikah sih, apapun itu perlu sabar. Tapi itu nggak muncul secara tiba-tiba. Orang tuh nggak secara natural sabar tuh, maksudnya sabar tuh perlu dilatih. Itu bukan bakat ya. Itu perlu dilatih. Misalnya kita gini, saya ini sudah memang ditakdirkan sabar. Oh enggak. Ya, sabar itu dilatih. Ada masalah, reaksi kita bagaimana. Oh ini jadi ini momen latihan sabar nih. Ingat, kita tuh perlu eling itu, ingat itu saat itu loh. Oh iya, kenapa harus sabar? Itu dilatih. Setiap kali, jadi kita tuh apa ya? Kita mengkondisikan diri kita untuk melatih kesabaran. Dan ini memang susah banget sih. Susah. Karena apalagi orang yang tidak terbiasa sabar, itu harus sabar itu susah. Perlu kemudian waktu. Tapi itu worth it. Sepadan gitu loh. Kalau kita sudah berhasil sabar itu sepadan gitu loh. Karena kata Allah tuh dijadikan penolong sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Betul. Jadi itu jadi penolong kita loh. Sabar, sholat. Itu jadi penolong kita. Jadi makanya kalau teman-teman harus belajar skill baru di 2025, skill sabar. Wah, ini skill yang susah dimiliki, tapi kalau udah punya, insya Allah luar biasa hasilnya. Ya, kita nggak mudah tersinggung. Pas nanti Lebaran ditanya kapan nikah, kita nggak langsung meledak gitu kan. Ya, oke. Kalau nggak langsung bawa parang gitu kan. Ya itu ya. Ya terus kemudian kita bisa bisa berbanyak kemudian menilai apa itu sesuatu dari perspektif yang lain. Karena kalau kita sudah mendahulukan emosi yang memuncak, kita nggak rasional. Kalau sudah nggak rasional, disitulah bisikan setan masuk. Kita melakukan sesuatu segala hal yang nantinya bakal kita sesali. Itu ya tentang sabar itu ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Apalagi kalau di sini teman-teman yang tadi kita lihat di sini apa namanya sebagian besar kan ya ini sebagian besar kan kayaknya masih jomblo ya. Insya Allah jomblo lah gitu ya. Jadi kalian tuh harus memanfaatkan kejombloan kalian untuk bisa mengkonversi itu sebagai keuntungan dalam mencari jodoh terbaik. Karena kalian sudah belajar gitu loh. Kami dulu tuh nggak sempet, nggak sempet belajar dulu sebelum nikah, nggak sempet belajar banyak lah gitu ya. Iya, Karena kita kan bukan anak pesantren, pesantren pun cuma pesantren kilat, ya pesantren kilat pun nggak hadir gitu kan. Ya jadi ya lengkap sudah gitu ya, nggak sekolah di sekolah Islam, di sekolah umum, di sana gaulanya pacaran semua. Kalau nggak pacaran itu dibully, ya dibully kan. Iya, Kata pacar ini dia nih, nah katanya cemen gitu kan. Nah itu sudah mulai kena bulian itu, verbal itu sudah body shaming juga nanti kan. Madai umur sudah segini gitu kan. Bukan age shaming berarti umur shaming. Ya. Banyak milih-milih. Itu kan nah, ini kan akhirnya jadi dengan sabar itu kita oke. Sabar sabar sambil bawa parang gitu ya. Enggak sabar kita gitu ya. Ya itu ya. Tuh. Kang Ihsan. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kembali kepada penanya tadi siapa gitu ya. Oke. Gimana Kak Hoirunisa? Udah cukup jawabannya? Insya Allah nanti riset mendalam lagi ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum menikah. Semoga menjawab ya Kak Hoirunisa. Ya. Oke. Izin Kak Tommy, Mbak Husnul, ini waktunya udah habis. Apakah boleh satu pertanyaan terakhir?
Oh, Boleh. boleh lah, boleh. 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 Oke. Boleh. Insan izin bacain ya satu Iya, pertanyaan silakan. terakhir. Iya. Oke, dari Mbak Nabila Syafi'ah, mau tanya Kak, ada orang di sekitar saya yang melakukan proses ta'aruf. Namun setelah menikah semua sifat buruknya keluar, bahkan istrinya sampai di KDRT. Padahal pada saat proses ta'aruf sudah banyak mencari tahu tentang suaminya ini. Beliau dari keluarga yang baik dan lingkungan yang baik. Bisa dibilang agamis. Namun kenyataannya setelah menikah suaminya ini jauh dari apa yang dibayangkan. Lalu, ini pertanyaannya Kak. Lalu standar agama apa yang seperti apa yang bisa menjadi patokan saat pernikahan? Ya. Monggo Oke. Kak. Langsung jawab ya. Ya Besok. Kak, monggo. Ya, pertama-tama saya turut prihatin ya soal ini. Ini kan jadi image buruk ta'aruf, ya kan? Tuh kan, yang ta'aruf, tuh ta'aruf beli kucing dalam karung itu, nggak pacaran lagi, nggak ada proses pengenalan lagi, langsung ta'aruf, tuh hasilnya KDRT, ya, gitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi presiden buruk ya. Jadi kemudian image tentang ta'aruf itu jadi jelek. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke yang ini ya, jadi ada yang setelah menikah sifat buruknya keluar, bahkan istrinya sampai KDRT. Pada saat proses ta'aruf sudah banyak mencari tahu tentang suaminya segala macam dari lingkungan yang baik, bisa dibilang agamis. Nah setelah menikah ternyata jauh dari apa yang dibayangkan. Nah jadi gini. Kita mau ambil ini dari sudut pandang prosesnya dulu nih. Ya, pertama proses. Terlepas dari kemudian ada yang seperti ini, ya, tetap dalam Islam sebelum menikah itu prosesnya ya ta'aruf. Nggak ada cara lain, bukan pacaran. Namanya ta'aruf itu proses sebelum pernikahan, itu namanya ta'aruf. Ya. Jadi proses sebelum menuju pernikahan itu cuma satu, yaitu ta'aruf. Nah, tapi kemudian pas menjalankannya itu, nah mungkin tidak ideal, ya. Dikatakan semua ta'aruf, ya, semua ta'aruf. Tapi ada ta'aruf yang kemudian ideal, ada yang tidak ideal, ya. Nah, yang ta'aruf yang tidak ideal inilah yang kemudian menimbulkan banyak masalah. Tuh. Makanya kita harus tahu dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh saat ta'aruf. Kemudian prosedurnya seperti apa, itu harus kemudian kita jalankan dengan baik gitu ya. Karena kalau seandainya itu sudah dijalankan dengan baik, itu pasti ketahuan kok. Nggak ada ceritanya nggak ketahuan. Iya kan? Benar. Nggak ada ceritanya sampai bisa KDRT. Itu sebenarnya dengan pertanyaan itu sudah menjelaskan ada masalah saat proses ta'arufnya itu. Artinya ta'arufnya itu tidak berjalan dengan baik berarti ini. Ada kemudian ada yang miss di situ di ta'aruf itu. Ada kemudian sesuatu yang keluar tidak semestinya dari sana. Tidak sesuai jalur, ya? Tidak sesuai jalur. Karena orang itu pada dasarnya nggak berubah loh. Maksudnya pada dasarnya orang itu hanya kalau dia itu cuma menampilkan sifat aslinya, gitu loh, bukan berubah gitu loh. Sama kayak, oh ternyata uang mengubah kamu menjadi seperti ini. Bukan uang itu mengubah kamu, tapi uang itu membuat kamu memunculkan watak aslimu. Saat kamu dikasih kekuasaan, ternyata sikap aslimu seperti ini. Setelah kamu dapat apa yang kamu mau, ternyata sikap aslinya seperti ini. Nah, itu yang harus kemudian diminimalisir. Ketidaktahuan itu. Oh, si insan ini misalnya ikut kajian cuman gara-gara nak nyari ahwat misalnya. Nah, itu misalnya. Maaf ya, contoh insan, contoh. Maaf contoh ya. Nah, karena itu memang banyak loh kayak gitu. Dan kita harus punya skill untuk memetakan itu. Punya skill. Makanya jangan ta'aruf itu basing-basing. Karena kamu nggak untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu, kamu serahkan kepada orang yang basing-basing.
Ya, jangan sampai itu ya. Ini hidupmu ya. Nikah itu kan kita bukan hitungan sehari 2 hari. Sampai mati tuh nak nemuin mukanya dia kan. Nak ngobrol sama wong ini. Ini kalau bermasalah payah. Itu kan. Gitu ya. Jadi kalau dibalik lagi pertanyaannya adalah atau kan standar agama yang seperti apa yang menjadi patokan itu cuma satu, ta'aruf. Ya. Tapi kemudian harus lebih kita kemudian pahami lagi ada prosesnya itu. Makanya tadi di awal pertanyaan yang awal tadi jangan berpatokan sama hasil dari proses. Kalau prosesnya udah benar, insya Allah hasilnya itu pasti baik untuk kita. Ya. Kalau yang ini ternyata prosesnya udah benar, memang benar yang ini ya. Pertanyaan yang tadi Mbak Nadira tadi, ternyata prosesnya memang udah benar. Ternyata hasil seperti itu, maka insya Allah dia dapat pahala yang besar. Yang kita cari kan pahala kan. Istri itu, insya Allah dapat pahala yang besar dia. Kan kita tuh yang kita cari itu apa sih? Dalam pernikahan, dalam muamalah, dalam hubungan sama orang, kan cuma satu, pahala. Kalau kita mau cari kalau kita mau cari apa namanya sesuatu dari suami kita atau istri kita, ya selamat kita nggak bahagia gitu loh. Kita pengen nikah agar kita kemudian, maksudnya kita pengen suami kita berubah, ya. Tapi kemudian suami kita nggak berubah-berubah, itu kita nggak bahagia jadi. Karena kita meletakkan bahagia kita sama manusia. Harusnya kita meletakkan bahagia itu sama karena kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi free will kita yang kemudian mendapatkan berpahala, gitu loh. Kemudian saya itu ngomongi istri suami saya agar saya itu punya kemudian kesempatan free will untuk kemudian mendapatkan pahala dari cara saya menyampaikan ke istri suami saya. Urusan suami saya berubah atau enggak itu bukan urusan saya. Kalau seperti itu bisa dipahami seperti itu, ya kita bisa tenang. Cuman masalahnya perempuan itu memang emosional, seperti dijelaskan di riset tadi. Nah, itulah yang susahnya di situ. Susahnya di situ. Ya. Balik lagi kemudian belajar memahami bahwa ada namanya sesuatu yang ini sudah ditakdirkan sama Allah, qada dan qadar, dan kita menerimanya. Ya, kemudian apa yang bisa kita maksimalkan dari sana. Karena insya Allah sebanding kok. Ya, sebanding. Semakin besar apa namanya ujian, semakin besar pahalanya. Nggak bisa misalnya sang istri, saya sabar karena suami saya ngasih saya uang 5 miliar. Apa sabar kayak gitu? Saya sabar karena suami saya suka selingkuh, nyakitin saya terus. Itu beda, sabarnya beda, gitu ya. Ya, jadi berbanding lurus dengan itu. Jadi kita tetap pertama berbaik sangka sama Allah itu penting. Husnuzon sama Allah, bahwa Allah ngasih ini sesuatu, pasti ada sesuatu di sini. Allah ngasih ini ke saya, pasti ada sesuatu di sini. Kita pertama husnuzon sama Allah. Kalau memang ini prosesnya udah bener ya, Allah tuh pengen ngasih tahu kita gitu loh. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan dari situ yang lebih penting. Kalau sudah kejadian kayak Mbak yang tadi ya, yang siapa yang orang di sekitarnya Nabila tadi ya, itu. Sampaikan pesan ke yang bersangkutan agar kemudian mencari ibroh di sana. Ya, kepada Nabila. Dan kemudian kalau standar agamanya jelas, itulah tadi, ta'aruf. Kalau ta'arufnya udah benar dan kemudian ternyata masih dapat lele, ya apa boleh buat, berarti kan sabar gitu ya. Itu sih. Dan itu memang sulit, makanya harus dilatih. Gitu. Nggak ada saya nggak mau nyari kata-kata yang memanipulasi, menyemangati. Karena emang sulit dilatih, itu aja. Nggak ada cara shortcut, nggak ada. Cara singkat itu nggak ada. Tidak ada cara instan. Tidak ada cara instan. Selamat datang di dunia gitu. Di dunia gitu loh. Nggak bisa. Kalau mau lehalnya nanti di akhirat. Di surga gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita mencari kedamaian sejati di dunia itu nggak dapet kok. Kenapa? Karena life is a test kata Allah. Hidup itu ujian. Jadi kita senangnya kapan? Ya memang di akhirat nanti, bukan sekarang. Selamat datang di dunia gitu loh istilahnya dengan semua permasalahannya. Nikah bermasalah, nggak nikah bermasalah. Tapi saran saya cepat nikah, rugi nggak nikah. Gitu ya. Itu dari saya. Ya gitu ya.
Oke, terima kasih Kak Tommy dan Mbak Husnul. Semoga menjawab ya Mbak Nabila. Selanjutnya, Alhamdulillah, terima kasih pada semua teman-teman yang sudah bertanya dan mungkin mohon maaf kepada teman-teman yang masih mau bertanya tapi belum bisa dikarenakan keterbatasan waktu kita. Terakhir mungkin dari Kak Tommy dan Mbak Husnul, ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, jadi pesan penutup ya buat teman-teman di sini dalam menghadapi kekhawatiran tentang selingkuh itu ya. Jadi pernikahan itu bukan soal cantik atau syukur saja, bukan soal ganteng atau syukur saja, bukan soal harta atau syukur saja, tapi kerjasama antara suami dan istri dalam menjaga komitmen. Nah, di sanalah tidak terjadi perselingkuhan. Itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan? Layakkan diri. Oh, layakkan diri ya. Oke, siap. Layakkan diri ya. Itu saja dari kami. Oke. Terima kasih kepada Kak Tommy dan Mbak Husnul, dan terima kasih juga kepada semuanya. Semoga apa yang disampaikan dan juga yang kita yang mendengarkan menjadi ladang pahala bersama-sama dan juga menjadi tempat yang barokah malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas pertemuan yang sangat berkah dan juga mendapatkan satu sama lain pahala dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Haik Akademi Pranika Ahad pekan depan ya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Haik Indonesia, terkhususnya Akademi Pranika, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Mungkin sekian dari Insan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tommy dan Mbak Husnul. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Izin Iya, live ya. makasih, Kak. Assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam.